Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nazar Prastama dengan NPM 2206110258. Di sini saya akan bahas materi ini dengan judul Respon Muslim terhadap Kolonialisme. Pada awalnya, kedatangan para pedagang dan pengelana Belanda ke Nusantara dianggap kaum Muslim sebagai pelaku bisnis internasional. Namun, ketika Islamisasi telah berhasil menyatukan struktur dan kultur Nusantara, berbagai respon terhadap kolonialisme Belanda mulai muncul. Respon negatif dari berbagai kalangan, seperti para sultan dan ulama, tergambar juga dalam khazanah intelektual. Di video ini, ada 11 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, kedatangan Belanda. Kedua, khazanah intelektual Islam di Aceh. Ketiga, pencitraan perjuangan kaum muslim dalam naskah Nusantara. Keempat, respon kaum muslim pribumi. Kelima, ulama dan kolonialisme Belanda. Keenam, gerakan protes tokoh Islam. Ketujuh, ada perang Jawa. Kedelapan, perang Padri. 9, ikat perang Sabil. 10, sikap Said Usman terhadap Belanda. Dan ke-11, kenetralan kaum muslim Nusantara. Pembahasan pertama, yaitu kedatangan Belanda. Ekspedisi Belanda yang dipimpin Frederik dan Cornelis de Houtman pada 25 Maret 1598 tiba di Teluk Aceh pada 24 Juni 1599 dan menemukan Kesultanan Aceh. Frederik dan Cornelis datang ke Nusantara ketika sejarah kolonialisme berada pada penghujung fase eksplorasi awal. Fase ini disebut oleh Karl Steinbrink sebagai periode wisma tamu. Karena para pendatang asing dalam perjalanan ke berbagai daerah di Nusantara, singgah ke berbagai pusat institusi, politik dan perdagangan. Dan untuk mereka disediakan rumah di tepi pantai dan terkadang mereka dijamu pada pesta di istana. Dan pada saat itu, kaum muslim merespon kedatangan ekspedisi Belanda hanya sebagai pelaku bisnis internasional, yaitu untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Pada periode wisma tamu ini, belum muncul respon negatif dari kaum muslim Nusantara terhadap para pedagang dan pengelana Belanda, kecuali anggapan bahwa kedatangan penjelajah dan pedagang Belanda sebagai pelaku bisnis internasional. Oleh karena itu, pada fase ini kapal-kapal pedagang dan penjelajah Belanda yang ingin pergi berdagang dari ke seluruh Nusantara diberi jaminan keamanan. Oke, next selanjutnya. Khazanah intelektual Islam di Aceh. Pada periode selanjutnya, respon keras terhadap orang-orang Belanda dan Kristen juga terekam dalam khazanah intelektual di Aceh pada tahun 1047 Hijriah sampai pada tahun 1637 Masehi. Nuruddin Araniri, seorang teolog militan dan ulama yang memegang jabatan tinggi di Istana Aceh sejak pada tahun 1637 sampai 1644. Atas permintaan Sultan Iskandar Tsani, menulis panjang lebar tentang Kristen dalam karyanya Bustan As-Salatin fi Zikr al-Awwalin wal Akhirin. Dalam jilid ke-6 karyanya itu, Araniri membutuhkan tidak kurang dari 260 halaman untuk menulis tentang perang suci. Ia menggambarkan keberanian Nabi Muhammad SAW yang luar biasa dan mengambil pelajaran dari cerita-cerita perang Romawi, Yunani, dan Persia. Pada bagian lain dalam bukunya itu, Araniri percaya bahwa Taurat dan Injil itu palsu. Oleh karena itu, kertas yang padanya tertulis Taurat dan Injil dapat digunakan untuk bersuci, istinja di kamar kecil, kecuali jika tertulis nama Allah di dalamnya. Pada tahun itu juga, Araniri menulis lebih luas tentang Kristen dalam Tibyan fi Ma'rifah al-Adyan. Hal tentang Kristen ditulis Araniri dalam sebuah cerita yang menurut Steinbrink lebih merupakan legenda khusus. Pembahasan selanjutnya yaitu pencitraan perjuangan kaum muslim dalam naskah Nusantara. Ungkapan pribumi muslim Nusantara yang memandang Belanda sebagai gangguan budaya juga ditemui di berbagai daerah lain. Saluran yang digunakan kaum muslim Nusantara untuk mengekspresikan pencitraan negatif terhadap Belanda itu menggunakan berbagai media. Genre hikayat merupakan salah satu media ekspresi bagi kebanyakan naskah-naskah Nusantara.
naskah syair Perang Makassar karya Encik Amin pada akhir abad 17 misalnya bertutur tentang sejarah peperangan antara POC di bawah pimpinan Spelman dan tentara Bugis dari Kesultanan Goa pada tahun 1666 sampai 1669. Naskah ini mengabarkan Belanda dengan istilah-istilah seperti setan, laknat Allah, iblis, murtad dan kafir. Salah satu bait syair itu menyebut pemimpin armada perang Belanda dengan kalimat Amiral Kutuk Kafirnya Bakhil. Syair-syair dalam hikayat tersebut memuji Sultan Makassar sebagai manusia suci dan sempurna. Sebutan kafir terhadap Belanda mencerminkan bahwa perbedaan ideologi masih dianggap unsur terpenting sebagai basis oposisi kaum muslim. Kafir merupakan unsur pembeda terpenting dan peletak dasar bagi sebuah pencitraan negatif lain terhadap Belanda, seperti tidak bisa dipercaya, cerdik, atau tamak. Oke, next ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada respon kaum muslim pribumi. Kesan terhadap Belanda sebagai pihak yang tidak dapat dipercaya juga ditekankan pada tingkat yang lebih personal. Sebuah biografi seorang pedagang lada Melayu Minangkabau abad 18 di Lampung merupakan contoh tentang keburukan posisi penguasa di mata rakyatnya karena bersekutu dengan pihak yang tidak bisa dipercaya. Para pedagang dan komunitas pedagang Melayu menunjukkan diri sebagai pihak yang loyal terhadap penguasa muslim pribumi setempat, yakni Sultan Banteng. Namun, karena Sultan Banteng bersekutu dengan Belanda, mereka kemudian mengalihkan loyalitas kepada Inggris yang pada waktu itu telah bersekongkol di Bengkulu. Tidak ada penjelasan mengapa Inggris dipilih sebagai alternatif daripada Belanda, kecuali karena hal itu merupakan strategi dagang dan politik semata. Taufik Abdullah menyebut kebijakan penguasa lokal pribumi yang kasar dan keras terhadap Belanda sebagai kebijakan yang atraktif. Kebijakan ini merupakan hal yang umum dilakukan penguasa Melayu Muslim Asia Tenggara terhadap orang asing, baik para pedagang Cina maupun para pedagang yang datang dari negara di atas angin. Satu-satunya cara untuk menghindari perlakuan keras dari penguasa Muslim lokal itu adalah dengan masuk Islam. Di Manggi Danau, Filipina Selatan, strategi jitu para pedagang Cina untuk memperoleh kedudukan tinggi di istana adalah dengan masuk Islam. Kedudukan ini penting untuk mendapat pengaruh dan memenangkan persaingan dagang dengan POC. Para pedagang Cina dapat dengan mudah memenangkan kontrak dagang dan meraih posisi politik yang tinggi di istana. Ulama dan kolonialisme Belanda. Kiai Haji Ahmad Rifai setelah menikah dengan janda Demang Kalisalak Mertowijoyo mendirikan pesantren di desa Kalisalak, salah satu desa di Batang, Kendal, yang memandang Belanda dengan citra yang negatif pula. Di desa ini, Kiai Rifai mengajarkan berbagai macam ilmu agama kepada semua muridnya yang dalam perkembangannya menyebar ke Wonosobo, Pekalongan, Temanggung, Ambarawa, dan Arjawinangun atau Cirebon. Sebagai penganut mazhab Syafi'i dalam bidang fikih, pelajaran agama yang diajarkan Kiai Rifai di pesantrennya sesungguhnya tidak berbeda dengan ajaran para ulama Jawa penganut mazhab Syafi'i yang lain. Ia mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan agama Islam yang lazim dipelajari di pesantren seperti nahwu, saraf, fikih, badi bayan, hadis dan Al-Quran. Guru-guru Kiai Rifai adalah para ulama Syafi'i di Timur Tengah seperti Syekh Abdul Rahman, Syekh Abu Ubaidah, Syekh Abdul Aziz, Syekh Utsman, Syekh Abdul Malik, dan Syekh Isa Al-Barawi. Dan salah satu ulama yang sering memberi predikat kepada Belanda dengan kata-kata kafir, fasik, dan lazim, serta dianggap mengancam stabilitas politik karena ajaran agamanya sering bertentangan dengan pemerintah Hindia Belanda adalah Kiai Rifai itu sendiri. Selanjutnya, ada gerakan protes tokoh Islam. Tokoh menonjol lainnya yang sezaman dan juga dicitrakan secara negatif dalam Serat Gebolek adalah Kiai Haji Ahmad Mutamakim. Seperti Kiai Rifai, Kiai Mutamakim juga mengambil posisi berseberangan dengan ulama ortodoks ahli Azawahir yang didukung pemerintah Hindia Belanda. Tokoh-tokoh mistik tersebut kurang populis, antara lain karena tasawuf adalah sebuah ajaran yang dianut oleh sebagian umat kecil Islam.
bersifat lokal, dan berada di luar pandangan keagamaan yang umum dipegang oleh masyarakat pada waktu itu. Akan tetapi, nasib Kiai Mutamakim lebih beruntung dibandingkan Kiai Rifai dan tidak setragis Syekh Siti Jenar ataupun Sunan Panggung, karena Amangkurat IV, pengganti Pakubuwono II, tidak melajukan tuntutan hukuman mati kepadanya. Dalam serat Cebolek, selain Kiai Rifai yang dicitrakan secara negatif, Kiai Mutamakim juga demikian. Kedua kiai ini berseberangan dengan ulama ortodoks yang didukung pemerintah Hindia Belanda. Dalam konteks kekuasaan, karya serat Cebolek mencitrakan Kiai Rifai dan Kiai Mutamakim secara negatif, yakni sebagai bagian dari agitasi kaum penguasa untuk mengurangi pengaruh kalangan ulama yang berada di luar kekuasaan. Pembahasan selanjutnya yaitu Perang Jawa. Perang ini bersifat perang saudara. Keraton Surakarta Pakubuwono dan Mangkunegoro membantu Keraton Yogyakarta dalam menentang Diponegoro, dan bersifat perang anti-kolonial. Pihak Belanda menyokong dan memimpin tentara Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Stanbrink menyebutkan ada faktor lain yang secara langsung mendorong terjadinya Perang Jawa pada tahun 1825 sampai pada tahun 1830. Tidak terdapat indikasi keagamaan sebagai faktor anti-kolonial dalam Perang Jawa. Namun, unsur agama dalam perang ini dapat ditelusuri pada banyaknya dukungan umat Islam di dalamnya. Stanbrink mengutip ceramah Peter Carey yang berjudul Kaum Santri dan Perang Jawa pada 10 April 1979 di Universitas Oxford di Inggris. Ia menunjukkan keheranannya karena banyak kiai dan santri yang bantu Diponegoro. Diponegoro berasal dari kaum bangsawan karena ia putra tertua Sultan Hamengkubuwono III. Pada perkembangan selanjutnya, ia mengidentifikasi dirinya sebagai tokoh yang cukup mengerti agama Islam. Dan pemicu Perang Jawa ini terjadi adalah pematokan tanah makam keluarga Diponegoro untuk dijadikan jalan oleh Belanda. Pembahasan selanjutnya yaitu Perang Padri. Dalam Perang Padri dirumuskan sebagai gerakan yang terilhami oleh gerakan Wahabi. Dalam konteks gerakan Padri, Lafan menulis bahwa gerakan reformis Islam yang dikembangkan 3 orang haji dari Minangkabau, Haji Miskin dari Pandai Sikat, Haji Abdurrahman dari Piobang, dan Haji Muhammad Arif dari Sumanik, yang pulang ke Minangkabau pada tahun 1803, mengandung fondasi bagi gerakan anti-kolonialisme. Meskipun ketiganya bukan satu-satunya tokoh yang memperkenalkan gagasan reformisme di Nusantara, gerakan mereka begitu monumental. Padahal, saat itu Sumatera dalam keadaan vakum pemikiran. Selama lebih dari 2 dekade, Sumatera dipenuhi oleh perselisihan antar anggota 2 tarekat yang sedang bersaing, yaitu tarekat Naqsyabandiyah dan Syadtariyah. Dalam perkembangan selanjutnya, kepemimpinan gerakan Padri dipegang oleh tokoh-tokoh besar Padri seperti Tuanku Nan Renceh, Tuanku Damaniang, Tuanku Tambusai, Tuanku Imam Monjol, dan Tuanku Nan Cerdik yang bersikap keras terhadap Belanda. Gerakan Padri sangat menekankan semangat solidaritas untuk membangun sistem keamanan dalam bidang agama dan ekonomi. Hikayat Perang Sabil. Respon keras dan tegas para ulama Aceh terhadap Belanda terekam dalam Hikayat Perang Sabil, karya Tengku Kuta Karang. Dalam bahasa Aceh, istilah hikayat tidak hanya digunakan untuk memberi kabar tentang suatu kejadian dalam sejarah, tetapi juga untuk suatu bentuk syair. Hikayat Perang Sabil tidak saja disusun dalam bentuk cerita tentang perang antara Belanda dan rakyat Aceh, tetapi suatu kumpulan syair yang berisi anjuran untuk ikut perang. Hikayat-hikayat memberi dorongan bahwa barang siapa yang mati dalam perang melawan orang-orang kafir, hampir tidak akan merasakan sakitnya luka-luka. Hikayat Perang Sabil juga mengabarkan betapa nikmatnya menjadi syuhada dalam perang jihad melawan Belanda. Luka-luka mereka akan dibalut dengan lembut oleh para bidadari cantik di surga. Para pejuang Muslim Nusantara pada umumnya ingin mati dengan cara seperti itu.
Hikayat Perang Sabil atau Hikayat Perang Sabi dalam bahasa Aceh merupakan salah satu karya sastra berbentuk hikayat yang mengisahkan tentang jihad fisabilillah. Lebih tepatnya mengacu pada perang besar antara kaum muslim Aceh melawan Belanda yang terjadi pada tahun 1873 dan biasa disebut dengan Perang Sabil. Pembahasan selanjutnya yaitu sikap Said Usman terhadap Belanda. Sikap Said Usman terhadap Perang Sabil atau jihad di Cilegon terlihat jelas pada pasal ke-7 dari buku Mazhab Al-Istiqamah. Sebelum membahas tentang jihad atau Perang Sabil, Said Usman menyinggung konsep gurur, yakni salah sangka atau keliru dalam perkara, termasuk agama, namun dianggap benar. Contohnya, seseorang yang menyangka dengan melakukan suatu hal, ia sedang melakukan kebenaran, atau menyangka bahwa ia taat kepada Allah SWT, padahal pada hakikatnya ia sedang melakukan kesalahan, yakni melakukan maksiat kepada Allah SWT. Demikian pula, sangkaan beberapa orang yang kurang mendalami pengetahuannya yang menyangka bahwa membuat rusuh negeri itu merupakan perang sabil sebagai bentuk jihad. Perang sabil ini adalah gurur yang paling besar, banyak daruratnya, menyebabkan keadaan sulit pada orang banyak. Melaksanakan perang sabil itu ada sebab, syarat, dan rukunnya. Oleh karena itu, apabila sebab, syarat, dan rukun perang sabil tidak dipenuhi, maka tindakan itu termasuk batil dan fasid. Said Usman merupakan tokoh yang sangat produktif menulis buku dan buletin tentang berbagai persoalan Islam. Hampir semua persoalan yang diperdebatkan di dunia Islam disinggung dalam tulisannya. Sikap kritis Said Usman terhadap jihad di Cilegon dapat dilihat dalam literatur, yakni surat Snok Hugrons kepada Direktur Pendidikan, Agama, dan Industri tertanggal 20 Juni 1889. Surat itu menjelaskan bahawa secara tersembunyi, Said Usman menerima 100 gulden per bulan dari pemerintah Hindia Belanda melalui Snok Hugrons dengan tugas memberi informasi tentang ajaran dan perkembangan agama Islam di Nusantara. Dan pembelaan keagamaan Said Usman terhadap kolonialisme Belanda segaris dengan posisi politiknya sebagai seorang mufti Betawi dan penasihat honorer untuk perkara-perkara Arab. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu kenetralan kaum muslim Nusantara. Sikap kaum muslim Nusantara dianggap lebih netral terhadap Belanda yang Kristen ditunjukkan oleh Ahmad Rijaluddin dan Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Ahmad Rijaluddin, seorang penerjemah Inggris atas nama pemerintah Inggris, pergi ke Bengal pada tahun 1810. Dalam laporannya tentang Calcutta, ia tidak menyinggung kaum muslim atau masjid sebagai tempat ritual umat Islam. Justru ia menaruh perhatian yang sangat besar terhadap tempat-tempat pemandian umat Hindu. Berdasarkan perjanjian London tahun 1824, wilayah Riau Kepulauan termasuk daerah kekuasaan Belanda. Adapun Johor dan Singapura termasuk dalam wilayah Inggris. Perjanjian ini dikuatkan dengan suatu kontrak pada tahun 1830 yang mengesahkan secara formal kekuasaan Belanda atas wilayah Kesultanan Riau Lingga. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Belanda memiliki hak legal untuk mengontrol Riau yang pada waktu itu menjadi bandar dagang yang ramai dan bandar alternatif bagi Singapura. Rasa permusuhan terhadap Belanda di Penyengat diakibatkan oleh tingginya atmosfer Islam dan peran dominan para bangsawan Bugis yang telah menjalin hubungan dengan kalangan ulama di Kesultanan Riau Lingga. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.